Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani kopi dimanapun berada. Dalam kesempatan yang baik kali ini saya akan spill mengenai tanaman kopi robusta saya. Ini tampak terlihat sangat subur sekali sahabat. Ini adalah kopi robusta lokal, itu dari klon kopi Bandar. Ini adalah kopi robusta lokal asli lereng Lawu bagian barat, atau tepatnya di wilayah Kecamatan Tawangmangu seperti ini sahabat. Sedikit informasi bagi sahabat-sahabatku semuanya, pohon kopi ini merupakan hasil sambung pucuk air dari tanaman kopi liberica untuk batang bawah seperti ini sahabat. Dapat dilihat. Nah, apabila rekan-rekan belum tahu tentang ciri-ciri kopi liberica, dapat dilihat seperti ini sahabat. Saya spillkan. Nah, kalau kopi liberica itu biasanya ciri khas utama daun mudanya itu berwarna hijau agak coklat tua seperti ini sahabat. Nah, sangat berbeda sekali dengan kopi arabica maupun kopi robusta. Ini malah mirip seperti daun nangka ya sahabat, seperti ini. Lebih dekat. Dan ini adalah bekas sambungannya. Kita menggunakan metode sambung belah seperti ini, dan kita menggunakan untuk bahan sambung atasnya itu tunas air dari kopi robusta lokal asli Tawangmangu, khas kopi Bandar seperti ini sahabat. Dapat dilihat pertumbuhannya sangat sungguh luar biasa sekali. Ini tampak dari atas seperti ini sahabat. Nah, banyak sahabat-sahabatku semuanya yang belum tahu tentang ciri-ciri kopi sambung. Itu sebenarnya kopi sambung tersebut, walaupun di atasnya itu adalah kopi varietas robusta dan di bawahnya adalah kopi liberica, itu mempunyai ciri khas sahabat. Jadi walaupun telah disambung dengan kopi robusta, itu ciri khas kopi liberica itu masih ikut ataupun masih dapat kita jumpai di hasil sambungnya seperti ini. Nah, biasanya untuk kopi robusta itu normalnya itu daunnya itu lebar dan diraba agak tipis ya sahabat. Tetapi berbeda sekali dengan hasil sambung dengan kopi liberica. Apabila dilihat ataupun diraba, ini daunnya agak terasa tebal, seperti mirip seperti daun kopi nangka ataupun kopi liberica seperti ini sahabat. Ini adalah ciri khasnya. Jadi walaupun disambung itu tetap sifat asalnya itu ada yang ikut sahabat seperti itu. Nah, ini adalah kembang pertama, dapat dilihat seperti ini sahabat. Ini memasuki fase mata yuyu ya sahabat. Ini baru saja berguguran bunganya, dan alhamdulillah merata ini sahabatku. Nah, ini adalah kopi robusta klon kopi Bandar ataupun klon Bandar seperti ini sahabat. Hasilnya sangat luar biasa, hijau dan pertumbuhannya sangat baik sahabat. Seperti ini. Ini saya lakukan penyambungan karena memang saya bereksperimen untuk kopi robusta yang disambung dengan kopi liberica itu hasilnya bagaimana. Karena saya sangat suka sekali bereksperimen sahabat. Jadi kopi yang saya tanam itu di perkebunan kopi Bandar itu ciri khasnya pasti satu pohon itu ada 2 bahkan 3 jenis kopi yang berbeda seperti itu sahabat. Baik dari batang bawah liberica, atasnya sambung robusta, dan saya sambung lagi dengan arabica seperti itu sahabat. Nah, ini dapat dilihat ya, ini tampilan ataupun tayangan dari video ini. Ini habis saya bersihkan ya sahabat. Memang untuk di kebun saya ini belum begitu banyak saya tanami tanaman kopi sahabat, karena
statusnya baru uji coba karena ini MDPL-nya lebih rendah ya. Ini sekitar 600-an. Di kebun yang satunya itu kira-kira 700 sampai 850 itu pertumbuhan kopi robustanya baik. Dan ini untuk yang di MDPL lebih rendah, ini saya mencoba yaitu dengan batang bawah kopi Liberica. Memang kopi Liberica itu terkenal dengan ketahanannya di lingkungan yang mempunyai dataran MDPL rendah, itu sangat baik sekali. Ini saya tanam, hasilnya lumayan. Terus saya sambung sahabat, saya sambung dengan menggunakan pucuk ataupun tunas air kopi robusta. Hasilnya seperti ini, tidak mengecewakan sahabat. Bahkan ini apabila dilihat, ini pertumbuhan ruasnya juga tergolong rapat dengan hasil ini Phasemaeta yuyuna alhamdulillah baik sekali, terlihat salon buahnya juga banyak, pertumbuhannya luar biasa. Oke sahabat, saya merekomendasikan untuk dataran di bawah 600 itu gunakan kopi Liberica sebagai batang bawah, dengan nanti bagian atasnya kita sambung dengan kopi robusta maupun kopi arabica, itu pasti baik. Oke sahabat, saya akan menunjukkan untuk pohon nomor 2 itu di kebun yang sama, namun batang bawahnya kopi Liberica dan batang bawahnya kopi arabica. Oke, kita menuju pohon nomor 2 sahabat. Nah ini sahabatku, ini adalah hasil sambung. Ini kopi arabica sebagai sambungan atas, dan batang bawahnya ini adalah kopi Liberica seperti ini. Ini adalah bekas sambungannya sahabat ya. Yang ini, yang batangnya agak kasar ini adalah kopi Liberica. Teman-teman yang sudah paham tentang ciri-ciri kopi Liberica pasti dapat mengetahuinya. Apabila melihat jenis yang seperti ini bisa dipastikan bahwa batang bawahnya ini adalah kopi Liberica. Dan ini adalah hasil sambungnya. Ini memang agak kuning-kuning seperti ini ya sahabat. Ini karena kemarin panas yang lumayan panjang itu, maksudnya tidak turun hujan sudah beberapa minggu, dan hasilnya daunnya kuning seperti ini sahabat, kuning seperti ini. Tapi ini kemarin ada hujan, itu alhamdulillah sudah pertumbuhannya sudah kembali normal. Ini yang atas ini, dan untuk dombolan calon bunga ataupun bahkan bunga yang sudah mekar ini juga tergolong lumayan sahabat. Ini di MDPL yang rendah ya, sekitar 600 ke bawah seperti ini sahabat. Ini adalah kopi arabica sebagai pucuk atas, dan pucuk batang bawahnya adalah kopi Liberica. Oke, kita menuju ke kopi yang nomor 3, itu juga sambung. Saya akan spilkan sahabat. Kita menuju kopi nomor 3. Nah ini adalah tanaman kopi nomor 3. Ini masih hasil sambung tunas air kopi arabica dengan disambungkan ke batang bawah kopi robusta. Nih batang bawah kopi robusta. Nah ini bekas sambungannya ya. Kita gunakan metode sambung belah seperti ini sahabat. Nah, luar biasa. Nah, ini sudah mulai belajar berbunga, lumayan. Di MDPL rendah pun pertumbuhannya juga lumayan baik. Intinya apapun jenis tanahnya, berapapun MDPL-nya, apabila kita merawat tanaman kopi itu dengan cara yang tepat, dengan treatment yang pas, itu akan menghasilkan tanaman kopi yang tumbuh dengan
dengan baik seperti ini, sahabat. Terlihat ini pertumbuhan tanaman kopinya sangat baik. Dapat dilihat dari warna daunnya yang hijau dan bunganya yang banyak seperti ini, sahabat. Oke sahabatku semuanya, cukup sekian sharing dan jalan-jalan kita kali ini di kebun kopi Bandar. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, terutama yang baru mulai belajar menanam kopi. Jadi jangan khawatir, walaupun di dataran rendah, apabila cara kita tepat maka hasilnya akan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.